Salam TIYTB. Jumpa lagi di One Word Outlook Weekly Market Update. Saya, Claudia Ismanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Memasuki bulan April serta kuartal kedua tahun 2022, beragam katalis turut menjadi faktor penggerak utama pasar keuangan global. Dimulai dari investor yang berlanjut untuk memantau perkembangan tensi geopolitik antara negara Rusia dan Ukraina yang tengah memanas sejak akhir Februari lalu dan dampaknya terhadap perekonomian global, serta fokus yang turut berada pada bank sentral, khususnya The Fed di Amerika Serikat, yang diantisipasi akan secara agresif melakukan pengetatan terhadap kebijakan moneternya. Setelah hampir 2 tahun mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif akibat ekonomi yang terpukul oleh pandemi sejak Maret 2020 lalu, The Fed menilai bahwa momentum pemulihan ekonomi Amerika Serikat saat ini sudah berlangsung kuat, seiring dengan pasar tenaga kerja yang terus dalam tren penguatan, tercermin dari tingkat pengangguran yang telah turun menjadi 3,6% di bulan Maret, ditambah lagi dengan tingkat inflasi Amerika Serikat yang berada di level tertingginya dalam 40 tahun terakhir atau di level 7,9% secara year on year di bulan Februari. Menyusul sikap The Fed yang dinilai agresif, ditambah tentunya juga dengan masih berlanjutnya isu geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum kunjung menunjukkan kemajuan terhadap negosiasinya, pasar saham Amerika Serikat alhasil membukukan penurunan kuartalan terdalam sejak dimulainya pandemi 2020 lalu. Indeks Dow Jones melemah 4,6%, indeks S&P 500 melemah 4,9%, dan indeks Nasdaq melemah 9,1% sepanjang kuartal pertama 2022. Pelemahan turut terlihat pada aset obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury dengan yield pada tenor 10 tahun yang melonjak tinggi dari level 1,5% di awal tahun menuju ke kisaran 2,3% di akhir Maret. Turut menarik perhatian pasar adalah inversi yang tengah terjadi pada kurva yield US Treasuries, di mana yield atau imbal hasil tenor 5 tahun berada lebih tinggi dibandingkan tenor 30 tahun, dan yield tenor 2 tahun berada lebih tinggi dibandingkan tenor 10 tahun. Khususnya fenomena inverted yield curve pada tenor 2 dan 10 tahun ini menandakan inversi kurva pertama sejak pertengahan 2019 lalu, dan seringkali digunakan investor sebagai sinyal akan potensi terjadinya resesi dalam 6 hingga 24 bulan mendatang. Namun, indikator ini bukan merupakan suatu kepastian, mengingat terdapat faktor seperti meningkatnya preferensi investor terhadap aset US Treasury dengan tenor yang lebih panjang, di tengah antisipasi kenaikan suku bunga The Fed hingga 50 basis point pada meeting FOMC bulan Mei mendatang. Meresponi hal ini, The Fed sendiri telah melihat adanya kemungkinan akan terjadinya perlambatan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan resesi, seiring dengan bertahannya momentum pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Beralih ke pasar regional, pasar saham kawasan Asia bergerak fluktuatif sepanjang pekan lalu. Terlepas dari sentimen negatif yang datang dari diberlakukannya lockdown di kota Shanghai dan meningkatnya infeksi COVID-19 di Taiwan, indeks MSCI Asia Pasifik berhasil ditutup menguat 0,28% pekan lalu. Penguatan turut terlihat pada pasar saham domestik, tercermin dari IISG yang menguat 1,09% pekan lalu ke level 7.078. Penguatan terjadi seiring dengan berlanjutnya tren pembelian oleh investor asing yang membukukan beli bersih sebanyak 4,6 triliun rupiah di pasar saham. Di sisi lain, pasar obligasi pemerintah Indonesia melemah terbatas pekan lalu dengan yield pada tenor 10 tahun naik 5 basis poin menuju level 6,73% dan rupiah yang diperdagangkan stabil di kisaran level 14.300. Fokus pasar turut tertuju pada rilis data inflasi Indonesia per bulan Maret yang tercatat sebesar 2,64% secara year on year dan 0,66% secara month on month. Sementara inflasi inti yang mengecualikan harga makanan dan energi turut meningkat menjadi 2,37% secara year on year. Menilik komponennya, kenaikan harga turut ditopang oleh inflasi pada kelompok bahan makanan, perumahan, serta perawatan pribadi.
Dengan tingkat inflasi Indonesia yang sudah berada pada jenjang target 2 hingga 4% Bank Indonesia, grup kami pun memproyeksikan kenaikan suku bunga pertama di bulan Mei mendatang, seiring dengan tekanan harga musiman pasca bulan puasa dan hari raya, ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM dan faktor eksternal seperti The Fed yang turut menaikkan suku bunga yang akan berlanjut untuk mempengaruhi pergerakan inflasi di dalam negeri. Secara keseluruhan, grup kami kini memproyeksi potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia hingga 4 kali di tahun ini, yang akan membawa suku bunga acuan Bank Indonesia untuk naik ke level 4,5% di akhir tahun. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan one-on-one update berikutnya di minggu depan. Salam TYTB.